dari kelompok 216 atau kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai hubungan internasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dameta Devi Karoli Mertayani, nomor absen 30. Kenalkan, nama saya Faralila Ratsina, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Iko Mahfudar Yoga, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nika Dira Lidyan Safira, nomor absen 29. Dan saya Imade Wahyu Aditya Putra, nomor absen 18. Selamat menyaksikan! Teman-teman, kalian pernah nggak sih mendengar kata hubungan internasional? Kalian tahu nggak apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional yaitu suatu bentuk kerjasama antar negara atau dapat diartikan pula sebagai bentuk kerjasama antar bangsa yang dimana berkembang suatu kebiasaan dan juga peraturan-peraturan hukum yang telah menjadi kesepakatan di negara yang mengikutinya. Tujuan dari kegiatan internasional ini yaitu untuk memenuhi kepentingan suatu bangsa dengan melampaui batas-batas negara. Seperti yang kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki sumber daya yang berbeda dipengaruhi oleh letak geografis negara tersebut. Nah, oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhannya, setiap negara perlu melakukan kegiatan internasional. Dalam menjalankan suatu kerjasama, pasti akan ada asas yang digunakan. Karena menurut KBBI, asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berpikir dan juga berpendapat. Dalam hubungan internasional, ada 3 asas yang digunakan. Yang pertama yaitu asas teritorial, yang kedua asas kebangsaan, dan yang terakhir asas kepentingan umum. Hubungan internasional dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan 2 negara. Contohnya yaitu kerjasama antar negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Yang kedua, ada kerjasama regional, yaitu kerjasama antar negara di dalam satu kawasan, contohnya ASEAN. Dan yang terakhir, ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara dan bersifat universal. Artinya, walaupun negara tersebut tidak berada dalam satu kawasan yang sama, mereka masih bisa melakukan suatu kegiatan kerjasama. Contohnya adalah PBB. Kalian tahu nggak sih, kalau kerjasama regional dan kerjasama multilateral telah memunculkan lebih dari 300 organisasi internasional. Wah, banyak sekali ya. Tapi apa sih organisasi internasional itu? Nah, organisasi internasional adalah subjek hukum dan hubungan internasional, yaitu perkumpulan antara bangsa-bangsa atau negara-negara yang memiliki kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi internasional itu adalah untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta mengatur dan meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggotanya. Contoh organisasi internasional, nah yang pertama itu ada PBB, KA, Gerakan Non-Blok, ASEAN, APEC, OKI, Uni Eropa, WTO, IMF, UNICEF, dan masih banyak lagi. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa organisasi. Apa aja ya? Pertama ada PBB. Yuk kita buka-buka LKS halaman 11. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang bersifat global dan di mana anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 yang diprakarsai oleh 5 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet atau Rusia, Tiongkok, dan Prancis. 5 negara tersebut adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto. Hak veto itu sendiri adalah hak untuk membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Indonesia sendiri tergabung pada organisasi PBB pada tanggal 28 September 1950 yang kemudian keluar pada tanggal 20 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Peran utama PBB antara lain yaitu menciptakan keamanan kolektif, membangun diplomasi, meredam ketegangan, dan lain-lain. Yang kedua ada KA. KA yaitu kepanjangan dari Konferensi Asia Afrika. Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam KA, yaitu sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955. Kalian tahu nggak sih, berkat hal ini, Museum KA itu didirikan di Bandung. Museum ini didirikan untuk mengenang rapat atau Konferensi Asia Afrika. Salah satu tujuan diadakannya KA yaitu untuk menghapus diskriminasi ras dan kolonialisme, memperbesar peranan Asia Afrika di dunia.
Nah, KAA ini adalah salah satu sarana Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Indonesia mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan KAA, diantaranya tuntutan Indonesia atas Irian Barat mendapatkan dukungan dari negara Asia Afrika, dan permasalahan kewarganegaraan Indonesia keturunan Tionghoa dapat diselesaikan dengan baik. KAA ini juga telah memberikan dorongan untuk terbentuknya gerakan non-blok pada 1961. Untuk peran KAA yang lainnya bisa dibaca sendiri pada LKS halaman 13. Ketiga yaitu ada GNB atau Gerakan Non-Blok, yang merupakan gerakan yang muncul setelah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. GNB didirikan pada 1 September 1962. Tujuan dari GNB yang pertama yaitu mengembangkan rasa solidaritas antar anggotanya, yang kedua turut serta meredakan ketegangan dunia, yang ketiga membendung pengaruh negatif dari blok barat atau timur ke negara anggota GNB. GNB ini ada kaitannya loh dengan politik luar negeri Indonesia yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, yaitu bebas aktif. Bebas artinya tidak berpihak ke satu sisi, dan aktif artinya giat melaksanakan perdamaian dan ketertiban dunia. Kesimpulan ini diambil pada saat terjadi perang dingin antara blok barat atau Amerika dengan blok timur atau Uni Soviet. Indonesia yang merupakan negara berdaulat diminta memilih salah satu dari kedua kubu, namun akhirnya Indonesia memilih netral dan tidak memihak siapapun. Dengan politik luar negerinya, Indonesia pun turut serta menjadi negara yang memperkasai dibentuknya gerakan non-blok bersama 4 negara lainnya, di antaranya Mesir, Yugoslavia, India, dan Ghana. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi ketua gerakan non-blok pada tahun 1991 hingga 1995, menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok 10 di Jakarta pada tanggal 1 hingga 6 September 1992 yang dihadiri oleh 106 negara, dan juga pernah membantu menyelesaikan konflik negara lain, contohnya yaitu meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Nah, next ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation yang merupakan kerjasama multilateral antar negara di Asia Tenggara, yang dimana ASEAN ini dibangun pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Tahukah kalian, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai terbentuknya ASEAN. Nah, yang pada saat itu diwakili sendiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang bernama Adam Malik. Dan juga 4 delegasi negara lainnya. Yang pertama ada Filipina yang diwakili oleh Narsico Ramos, yang kedua Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Rajak, yang ketiga ada Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, yang keempat ada Thailand sendiri yang diwakili oleh Tanat Koman. Nah, tergabungnya Indonesia menjadi anggota ASEAN tentunya memiliki dampak positif bagi Indonesia. Contohnya, kebutuhan dalam negeri Indonesia dapat terpenuhi. Yang kedua, luasnya aset pasar produksi Indonesia. Yang ketiga, menambah devisa negara. Serta yang terakhir, mengurangi ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Selain sebagai negara pencetus, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yang dimana pada saat KTT yang pertama dan juga yang ke-9, Indonesia berkesempatan sebagai tuan rumah yang bertempat di Bali. Nah, ngomong-ngomong soal Bali, pada bulan November lalu, Bali juga sebagai tuan rumah pada saat konferensi G20. Ngomong-ngomong soal G20, G20 itu apa sih? G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan satu organisasi internasional, yaitu Uni Eropa dengan perekonomian besar di dunia. G20 adalah sebuah kerjasama multilateral yang bergerak di bidang ekonomi. Pada rapat G20 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 di Kabupaten Badung, Bali, memiliki 2 pokok pembahasan, yaitu pilar keuangan dan yang disebut dengan Finance Track dan Sherpa Track yang membahas isu ekonomi dan pembangunan non-keuangan. Penyelenggaraan G20 di Provinsi Bali memiliki dampak positif bagi Provinsi Bali, khususnya yaitu pariwisata di Pulau Bali yang sempat menurun karena adanya COVID-19. Ini dia Q&A.